Selamat siang semuanya. Ya, kita lanjutin ya materinya. Nah, mulai dari pertemuan ini ya, ini pertemuan 11 bener ya. Sampai selesai nanti kita itu materinya tentang matriks ya. Jadi sudah nggak ada ngitung-ngitung lagi ya. Jadi ngitung-ngitung itu terakhir kemarin ya, ngitung jumlah responden gitu. Nah, sebenarnya sih ya, tahapan pengujian itu sampai ngitung itu sebenarnya sudah selesai ya. Jadi setelah kita ngitung gitu kan keluar angka ya. Nah, angkanya kan dipakai untuk menyimpulkan, ya kan? Nah, sampai situ sebenarnya selesai. Nah, sekarang ini sebenarnya kayak tambahan aja ya, matriks. Semuanya tentang metrik ya. Metrik itu apa? Metrik itu adalah apa ya? Semacam parameter ya, parameter yang diukur. Jadi kan dalam sebuah antarmuka itu kan sebenarnya kita bisa ngukur macam-macam, ya kan? Kita bisa ngukur macam-macam. Nah, karena yang diukur tuh komponennya sangat banyak, jadi eh, kadang kita nggak mungkin bisa ngukur pakai semua komponen yang ada. Jadi kita pilih hanya beberapa aja, gitu. Dan ini dikelompok-kelompokin. Nah, yang kita bahas hari ini itu judulnya ini ya, performance based matrix, ya, gitu. Jadi matrix yang mengukur performa, ya. Nah, performance based matrix ini satu-satunya matrix yang sifatnya kuantitatif, ya. Matrix yang lain nanti sifatnya kualitatif, ya. Artinya apa namanya? Kuantitatif maksudnya dia hasilnya tuh berupa angka ya, angka dan sifatnya tuh objektif ya. Artinya gini, ketika ada dua orang nih, si A sama si B gitu ya, sama-sama dikasih apa namanya? Tugas ya buat login gitu. Nah, si A itu apa namanya? Butuh waktu 10 detik sedangkan si B 15 detik. Nah, itu angka 10 sama 15 itu kan objektif ya, bisa di-compare gitu loh. Jadi berarti si B itu butuh waktu lebih lama daripada si A, itu jelas ya. Nah, berbeda kalau misalnya yang pengukuran yang sifatnya subjektif gitu. Misalnya si A itu bilang bagus ya. Kemudian si B itu bilang bagus ya. Dua-duanya bilang bagus. Tapi bagusnya si A sama bagusnya si B itu bisa jadi sebenarnya beda tingkatannya gitu loh. Jadi menurut si A itu mungkin udah bagus banget ya, tapi sedangkan menurut si B itu bagusnya bagus biasa gitu. Nah, itu kan nggak tahu ya. Karena dua-duanya cuma bilang bagus doang ya. Nah, bagusnya A sama B itu di compare tuh sebenarnya nggak bisa ya, gitu. Karena ya itu tadi sifatnya subjektif loh, sangat personal gitu loh. Jadi nggak bisa di compare. Nah, itu subjektif dan itu biasanya untuk data-data yang kualitatif itu semuanya subjektif ya biasanya, gitu. Nah, yang ini itu objektif ya, sifatnya kuantitatif ya. Jadi bisa di compare, bisa dihitung, jadi bisa dirata-rata juga. Jadi kalau kita misalnya punya 10 responden, bisa kita jumlahin semuanya, kemudian kita bagi 10, nah itu ketemu rata-ratanya gitu. Seperti itu ya. Oke. Nah, ini sebenarnya kita masih bermain dengan angka ya dan dengan matematika juga, tapi nggak pakai rumus-rumus yang ribet gitu, enggak ya. Paling cuma pembagian kayak gitu itu ya. Sederhana aja ya. Oke, nah seperti yang kita tahu yang namanya usability itu kan ada 5 komponen ya. Jadi ada 5 komponen. Sebenarnya definisi usability macam-macam ya. Ada yang bilang ada 3 komponen, ada yang 4, ada yang 5. Nah, kita ambil yang 5 ini ya. Jadi kalau kita ambil yang paling banyak itu ada 5 ya. Ada yang namanya ini task success ya, terus time on task ya, error, efisiensi sama learnability ya. Gitu, ini memenuhi kelima matriks ini itu memenuhi seluruh komponen yang ada di usability ya. Usability kan biasanya ngomongin efisiensi, efektivitas ya, error tolerant kayak gitu itu ya. Nah, itu semua diwakili oleh metrik-metrik ini gitu. Jadi ada 5 macam performance matrix yang bisa kita pakai. Kalian bisa pakai satu, bisa pakai dua, pakai semua juga boleh ya. Kalau bisa semuanya dipakai ya nggak apa-apa ya. Cuman yang ini kalau mau pakai semuanya ya ngukurnya lebih repot gitu. Karena ada banyak yang harus disiapin. Seperti itu. Oke. Nah, kita sebenarnya cuma materinya ini bahas satu persatu ya. Masing-masing matrix isinya ngapain sih? Oke, kita mulai dari ini dulu ya. Task success ya. Ini yang paling mudah ya, task success. Jadi kalau task success itu kita hanya mengukur responden itu berhasil atau enggak ya. Jadi ketika disuruh login ya, coba kamu coba login ke apa namanya?
website marketplace gitu katakanlah ya. Ya udah masukin username, masukin password terus dipencet ya. Kalau berhasil login ya sudah itu sukses ya. Dikasih nilai 1 atau true. Tapi kalau gagal ya dikasih nilai false atau 0 ya. Cuman kayak gitu aja ya. Jadi kayak gini ya skenarionya gitu. Nah, kalau bisa ya ini tips aja kalau bisa tuh bikin tas skenario itu yang ya, yang jelas ya perintahnya ya. Gitu. Perintahnya yang jelas jangan jangan sampai usernya itu nanti waktu ngerjain tasnya itu dia mikir ya, mikir lama itu. Kayak misalnya suruh login ya. Katakanlah user disuruh login itu kalau bisa username sama passwordnya itu juga kalian tentukan ya. Misalnya username-nya admin, passwordnya 1234 gitu. Waktu registrasi juga sama ya. Waktu registrasi user baru gitu misalnya waktu masukin nama itu kalau bisa namanya itu sudah ditentukan juga ya. Kenapa? Karena kalau namanya itu sembarang ya, namanya sembarang nanti waktunya bisa beda-beda. Misalnya si user A itu misalnya namanya pendek ya, pendek cuman 2 kata misalnya Eko gitu ya. User A namanya cuma Eko, dia masukin Eko doang gitu. Ya pasti cepat ngetiknya ya, cuma 3 huruf kok, ya kan. Nah sementara si user B ya itu dia nulisnya nama lengkap gitu. Misalnya Agus Kurniawan siapa gitu misalnya ya. Nah itu kan ngetiknya kan pasti lebih lama ya gitu. Jadi kalau bisa dibikin standar, jadi masukin namanya tuh sama gitu. Misalnya username-nya admin gitu ya, dua-duanya ya admin. Nah itu kan sama-sama 5 karakter ya. Jadi waktunya bisa di-compare itu loh. Tapi kalau waktu tadi, waktu masukin namanya tuh sembarang, ada yang masukin namanya pendek, ada yang masukin namanya panjang. Nah itu kan bisa jadi yang waktunya lama tuh ya karena namanya panjang kan yang dimasukin. Jadi bukan karena performanya jelek, bukan, tapi karena emang kebetulan yang dia input lebih banyak dari yang user yang lain gitu. Nah, makanya waktu bikin task skenario itu kalau bisa ya sedetail mungkin. Ya, milih sepatu juga sama. Misalnya disuruh milih sepatu, cari sepatu apa namanya merek Nike gitu kan misalnya. Nah, lebih baik ditentukan aja. Jadi mereknya Nike, terus yang kodenya apa, serinya apa, nah kayak gitu. Jadi waktu milih ya, waktu sudah ditampilkan halaman hasil pencarian tuh kan kalau kalau suruh milih sendiri nanti malah kelamaan milihnya ya. Padahal kan tujuan kita bukan itu ya. Tujuannya dia bisa nggak sih nyari barang yang sudah ditentukan gitu misalnya ya gitu. Jadi tentuin aja kodenya atau nama barangnya apa secara spesifik ya itu supaya ya tadi semua responden itu benar-benar sama itu yang dikerjakan ya sama yang diinputkan juga sama gitu. Oke, nah ini ya ini contoh-contohnya ya, contoh misalnya user goal-nya ini nyari film ya, ini tas yang jelek kayak gini ya. Kemudian ini tas yang bagus ya. Contoh pengkalimatannya ya, penyusunan kalimat gitu ya. Ini juga sama ini contohnya tas yang jelek, ini tas yang bagus ya. Gitu. Ini juga sama gitu. Nah, kita langsung loncat aja ke hasilnya ya. Jadi kalau yang namanya tas sukses itu kan disebut juga binary success ya. Intinya nilainya itu cuma 0 sama 1 ya. Kalau 1 itu berhasil, kalau 0 itu gagal. Ya contohnya ini kita punya 10 skenario atau 10 task gitu kan. Nah, user 1 itu dia bisa ngerjakan semua kecuali task nomor 4 sama 9 ya. Jadi ini dari 10 dia berhasil 8, berarti kan 80% ya. Kemudian partisipan 2 juga sama, dia bisanya cuma separuh ya. Dia task 2 gagal, task 4 gagal, 6, 8, 9 gagal. Jadi cuma 50% dan seterusnya. Gitu. Nah, jadi ini hasilnya yang di sebelah kanan ini persentase keberhasilan ya. Nah, kalau ini kan tadi performance metric kan sifatnya kan objektif ya. Artinya yang dikerjakan setiap orang tuh sama ya. Ya dipastikan harus sama ya. Nah, dengan begitu kita bisa rata-rata gitu. Jadi secara keseluruhan itu tingkat keberhasilannya itu 52% ya dari seluruh user ya. Ketemu angka 52. Nah, 52 ini tinggal apa namanya? Kita lihat benchmarknya ya benchmarknya untuk skor keberhasilan berapa misalnya 45. Nah terus kemudian tinggal diuji ya pakai yang metode yang apa kita bahas 2 minggu yang lalu ya
gitu. Yang pakai rumus statistik itu ya pakai t-test atau pakai apa mid probability dan sebagainya itu buat memastikan ini benar nggak sih 52% ini sudah mewakili populasi ya benar-benar di atas benchmark atau belum. Nah, kayak gitu. Tinggal diuji pakai itu ya. Seperti itu. Kalau yang ini sih grafiknya ya. Grafiknya seperti itu. Ini hasil dari yang bawah ini. Jadi setiap tas ini kan ada keberhasilan tiap tas ya. Di jumlah ke bawah, oh tas 1 tuh ternyata yang berhasil hanya 70%, ya tas 2 50%, tas 3 50, tas 4 20 dan seterusnya ya. Kemudian dibikin grafiknya ini. Nah, dari sini kan kelihatan ya, tas-tas yang jelek itu adalah tas ini, tas 4 tadi ya, fine kategori sama tas 9 itu tas check out gitu. Nah, kalau misalnya kita dapat hasil seperti ini, yang per tasnya kita bisa hitung dan keluar hasilnya kan kita bisa perbaiki ya. Oh, berarti yang untuk cari kategori ini susah untuk dikerjakan gitu. Nah, itu yang harus dibenerin ya. Kemudian untuk check out juga sama, ini banyak kesulitan di sini ya. Ini juga harus dibenerin. Kalau yang lain sih kayaknya udah 50% ke atas ya oke lah gitu. Tapi yang prioritas untuk diperbaiki yang ini ya. Tas 4 sama tas 9 gitu. Oke, untuk yang ini tas sukses atau binary sukses sebenarnya nggak ada hitung-hitungan ya cuma ngitung rata-rata doang ya, average ya, dijumlah terus di rata-rata kayak gitu ya. Ini dijumlah doang ya. Jadi nggak ada rumus yang aneh-aneh ya. Ya ini paling ini ya apa namanya yang namanya gagal itu kan ada macam-macam ya. Bisa jadi respondennya itu menyerah, memang dia nggak ngerti cara ngerjainnya, jadi dia sudah setengah jalan tapi dia nggak tahu cara lanjutinnya gimana, dia nyerah gitu ya. Nah itu gagal. Kemudian bisa juga dia tuh merasa bisa ngerjakan, tapi sebenarnya yang dia kerjakan tuh salah ya, dan dia udah kayak nyasar terlalu jauh gitu ya. Jadi harusnya misalnya buka halaman A, dia malah buka halaman Z gitu ya, kan kejauhan, dan dia sudah terlalu jauh nyari-nyarinya, ya dia tapi ngerasanya dia ngerti gitu loh. Nah itu terus kan daripada kelamaan kan di stop sama anu ya moderator atau apa pengawasnya gitu ya. Nah itu juga masuk kategori gagal ya. Terus kemudian bisa juga kita punya time limit ya untuk setiap tas, misalnya untuk login itu kita kasih limitnya 30 detik gitu ya. Nah, respondennya ini ternyata udah lebih dari 30 detik tetap nggak bisa, ya udah. Meskipun akhirnya dia bisa ya, setelah 50 detik dia bisa, tapi tetap aja dia dianggap gagal karena kita punya time limit ya. Gitu. Jadi kalau mau diberlakukan time limit bisa ya. Atau gini, bisa juga respondennya tuh ngerasa dia berhasil ya, tapi sebenarnya outputnya tuh nggak sesuai dengan harapan kita ya. Yang kita maksud itu A, tapi yang dia hasilkan tuh B gitu misalnya. Nah itu juga gagal ya. Jadi gagal itu macam-macam ya. Yang namanya gagal itu macam-macam gitu. Ya tadi respondennya nyerah atau di stop sama moderator ya, entah karena nyasar kejauhan atau karena waktunya. Yang terakhir karena ini ya, outputnya emang nggak sesuai gitu. Kemudian, nah ini ngitung success rate ya, ini tinggal jumlah sukses dibagi jumlah partisipan ya, kayak gitu. Ya ini tadi ya, sebenarnya kayak ngitung rata-rata doang ya, jumlah suksesnya berapa ya, ngitung persentase ya. Jadi kalau misalnya yang sukses 10, partisipannya 10 ya berarti 100%. Tapi kalau yang sukses cuma 7, partisipannya 10 ya berarti 70% kan gitu. Ya itu success rate. Ya ini yang di bawah ini tadi ya, yang ini apa ya average yang di bawah nih ini success rate sebenarnya ya gitu. Itu ya tujuannya buat ini ya, buat ngitung ini apa grafik ini supaya kita tahu mana yang benar-benar perlu diperbaiki atau enggak gitu. Kemudian apa ini, oh ini apa namanya, tingkat keberhasilan itu bisa juga kalau mau dibikin apa ya, ada tingkatannya ya. Kalau tadi kan anu ya, apa namanya, kita cuman ngasih skor itu 0 sama 1 ya. Kalau 0 itu gagal, 1 berhasil gitu. Kalau misalnya dia sudah separuh jalan, ya sebenarnya separuh jalannya berhasil, tapi sisanya enggak, apakah tetap 0 atau gimana itu. Nah kalau mau bisa kalian kasih ini ya, ada apa pecahan itu ya. Kalau misalnya dia berhasil separuh ya kasih 0,5 gitu ya, misalnya ya itu boleh juga ya, nggak masalah gitu. Jadi
Ya ini contohnya ini, kalau ini bisa dibikin sampai 6 tingkat ya. Ini yang pertama itu complete success itu ada dua macam, yang dipandu ya, sama yang ini tidak dipandu. Jadi dia berhasil dengan sendirinya ya, dengan kemampuan dia sendiri. Ada juga yang berhasil tapi memang butuh bantuan kita sedikit-sedikit gitu ya. Kemudian ada juga yang ini parsial, artinya dia hanya berhasil separuh ya, itu juga dipisah dua macam. Dan yang terakhir ini gagal. Kalau gagal itu ada dua kemungkinan ya, hasilnya salah atau usernya nyerah ya. Atau sebenarnya tadi di stop sama moderator juga bisa ya. Gitu. Nah itu kalau mau dibikin tingkatan juga boleh ya. Nanti scoringnya ya tinggal kalian tentukan sendiri aja ya. Gitu. Tentunya yang ini misalnya complete success ya, yang tanpa bantuan sama dengan bantuan mestinya tinggi yang tanpa bantuan ya. Yang tanpa bantuan misalnya kalau berhasil ya 100% ya, tapi kalau yang dengan bantuan misalnya hanya 80% ya. Skornya 0,8 misalnya gitu ya. Tapi itu nggak ada aturannya ya, bebas ya. Mau dikasih 0,8, 0,9, 0,7 ya terserah ya. Gitu. Itu cara yang pertama ya. Cara yang apa namanya? Kedua ya dibikin hanya linear ya. Kalau ini kan nggak linear ya, linearnya kan ke bawah ya, ada yang komplit, ada yang parsial sama yang gagal. Nah, habis itu masih dibagi dua bagian ya. Kalau yang ini linear, cuman ini tidak ada masalah, artinya berhasil. Kemudian minor problem, berhasil tapi ada masalah kecil, ya gagal kecil gitu. Kemudian kalau yang ini itu berhasil tapi banyak kesalahan ya. Dan yang terakhir yang gagal gitu, ya. Mau dibikin gini juga boleh, ya. Atau kalau ada yang punya ide lain juga nggak apa-apa ya. Mau dibikin leveling gitu. Nah, karena pada dasarnya apa menentuin matriks kayak gini itu bebas ya implementasinya, ya. Nggak ada aturan yang mengikat gitu. Nah, ini contoh bantuan ya. Kalau misalnya tadi kan ada yang dibikin dengan bantuan ya, with assistance atau without assistant ini ya. Tanpa bantuan atau dengan bantuan. Ya ini contoh bantuan tuh ya kayak gini. Ya intinya dibantu sama moderatornya ya. Apapun bentuknya, kalau moderator itu ngomong dan menunjukkan jalan keluar ya itu namanya bantuin ya. Kayak gitu. Oke, nah ini contoh aja. Nah, kemudian ini kalau mau dibikin tabelnya seandainya ada itu tadi apa? Parsial ya. Jadi nggak hanya benar salah, sukses gagal, tapi ada juga yang parsial. Nah, ngitung success rate-nya ya tinggal yang berhasil, yang sukses itu dijumlahin, karena itu skornya 1 kan. Nah, kita jumlahin, ini jumlah responden, ini jumlah tasnya. Oh, yang sukses itu 9. Ini kita tulis 9. Sebenarnya 9 ini 9 dikali 1 ya. Karena kalau berhasil itu kan skornya 1. Kemudian yang parsial ada berapa? Oh, ada 4. Ya tinggal 9 ditambah 4 kali setengah. Karena yang parsial ini skornya setengah ya. Kemudian dijumlahkan, dibagi semua usernya. User kalikan jumlah tas ya, yaitu 24. Ketemulah ini 46% ya success rate-nya. Jadi memang tetap banyak yang gagal ya. Ini failed-nya memang banyak banget ya. Ada berapa nih? 6, 9, 11 ya. 11 gagal. Ya wajar ya. Gitu. Kemudian ini cuma masalah mana ya, presentasi aja ya, tampilan dibikin stack bar, jadi ada 3 kategori. Yang hijau itu berhasil, yang krem ini berhasil tapi ada apa namanya kesalahan, yang merah ini gagal. Masalah tampilan aja. Kemudian oh ya ini apa namanya cara untuk menganalisa task sukses ya gitu. Ada ya sebenarnya ini apa namanya anu sih masuk ke bagian analisisnya aja ya. Sebenarnya bebas mau pakai yang mana ya. Intinya ada dua cara ya. Yang pertama itu bandingin persepsi ya, persepsi pengguna. Yang kedua bandingin segmen pengguna ya gitu. Segmen itu maksudnya kelompok ya. Kelompok. Jadi kalau misalnya apa namanya? Kalau yang pertama nih membandingkan persepsi pengguna tuh gini. Misalnya pengguna itu mengerjakan ada 10 tas ya. Nah, yang dia rasa bakal berhasil atau yang bakal gampang tas mana aja gitu. Katakanlah dia yakin semuanya bakal berhasil gitu ya. Jadi perceive success ini maksudnya yang
yang menurut dia bakal berhasil ya. Kemudian setelah dilakukan ternyata yang berhasil cuma separuh ya. Faktualnya yang berhasilnya beneran berapa setelah dilakukan gitu. Karena kan kadang-kadang kita kalau lihat sebuah aplikasi atau sistem mungkin kita ngerasa wah gampang nih makanya gitu kan. Jadi istilahnya first impression-nya tuh kayaknya kita bisa pakai gitu loh. Ya, makanya gampang. Tapi ternyata setelah dicoba susah juga ya. Nah, itu. Ya, jadi eh, itu salah satu cara menganalisa ya. Jadi membandingin persepsi pengguna sebelum dan sesudah pakai ya. Sebelumnya ngerasa gampang tapi setelah pakai beneran gampang nggak? Nah, itu bisa di-compare. Atau yang kedua bandingin segmen pengguna. Jadi kalau responden itu kan sebenarnya luas ya. Kita kan bisa bagi-bagi jadi berapa kelompok gitu kan. Misalnya berdasarkan usia, ada yang remaja, ada yang dewasa, ada yang lansia gitu ya. Nah, itu kalau misalnya kita campur takutnya hasilnya kacau ya. Misalnya nih kita langsung lakukan pengujian ada 100 responden ya, umurnya campur gitu. Setelah dicobain ya, ternyata hasilnya kurang bagus ya. Ternyata persentase keberhasilannya cuma sekitar 50% ya. Dari 100 kan berarti kan hanya separuh ya, kan jelek tuh. Success rate-nya cuma 50%. Nah, setelah kita lihat ternyata dari 100% itu tadi yang banyak jelek tuh ada di usia yang lansia. Lansia tuh tingkat keberhasilannya cuma 10%, 5%, ya 20%, ya kayak gitu. Nah, itu kan jadi jelek ya, seolah-olah seluruh populasinya itu jelek gitu. Nah, itu lebih baik dibagi-bagi aja. Jadi yang remaja sendiri, yang dewasa sendiri, yang lansia sendiri. Barangkali yang remaja sama yang dewasa emang nilainya sebenarnya bagus ya. 70 atau 80%. Terus yang lansia kebetulan jelek 10%, 5%. Nah, kalau di rata-rata kan pasti hancur ya. Nah, akan lebih baik kalau dipisah gitu ya. Seperti itu. Ya ini contohnya ya, infrequent user sama frequent user. Jadi infrequent itu orang yang jarang pakai aplikasi sama orang yang sering pakai aplikasi. Nah, itu kan juga pasti hasilnya beda ya. Yang ini pasti lebih bagus ya. Gitu. Jadi jangan dicampur. Gitu. Itu tentang task sukses ya. Seperti itu. Sebenarnya ya tadi untuk ngukurnya nggak rumit karena hanya dari skenario kita kasih label benar atau salah ya, berhasil atau gagal gitu ya. Terus kalau mau dibikin parsial juga bisa. Intinya cuma kayak gitu aja. Nah, berikutnya ini time on task tuh ngukur waktu ya. Gitu. Biasanya yang dipakai tuh dua ini, task success sama time on task karena itu yang paling gampang implementasinya ya. Oke, yang kedua adalah ini time on task, ngukur waktu. Jadi sama-sama dikasih skenario gitu, sama kayak task success tadi, cuman di sini yang kita hitung waktunya ya, waktu yang dipakai untuk menyelesaikan tasknya itu berapa lama gitu. Ada beberapa cara ya untuk mengimplementasikan, bisa pakai pertama stopwatch ya, paling gampang pakai HP. HP sekarang kan pasti ada stopwatch-nya ya. Jadi ketika usernya itu mulai ngerjakan, dinyalakan, nanti kalau udah selesai dimatikan ya, simple gitu loh. Gitu. Yang kedua bisa pakai aplikasi ya. Jadi memang di programnya itu memang sudah ada penghitung waktunya. Jadi ketika halamannya dibuka itu timernya jalan ya. Terus kemudian ketika dipencet login dan berhasil, timernya berhenti gitu. Terus dihitung selisihnya ya. Jadi kalau mau ngitung dari aplikasinya langsung juga bisa. Cuman kalau yang ini kan aplikasinya berarti harus aplikasi buatan kalian sendiri ya. Nggak bisa kalau kalian misalnya pakai aplikasi lain ya, mau ngetes aplikasi, misalnya kalian mau ngetes aplikasi Tokopedia gitu, usernya suruh login, nah, kemudian timernya mau pakai yang ini ya nggak bisa kan, kita nggak punya akses ke dalam ya. Ya mau nggak mau harus pakai yang ini, stopwatch, atau yang terakhir ini video recording. Jadi kalau video recording layarnya direkam aja ya, layarnya direkam, nanti setelah selesai kita tinggal ngitung aja waktunya waktu dia buka websitenya itu di detik ke berapa, kemudian waktu udah selesai itu detik ke berapa, terus dihitung range-nya ya. Jadi detiknya yang pas selesai tadi dikurangi detik pas mulai ya. Itu ketemu waktunya. Nah, sebenarnya yang paling akurat sih yang ini, karena kalau stopwatch itu takutnya kita mencetnya telat ya, mencetnya startnya telat atau selesainya telat kan ada kemungkinan seperti itu ya. Kalau video recording kan terekam ya, jadi kalau seandainya salah ya bisa dicek lagi gitu loh, di cross check lagi. Bener nggak sih ini waktunya? Karena kan ada rekamannya gitu. Seperti itu ya. Nah, apa aja yang perlu diperhatikan kalau kita ngukur time on task ya? Pertama,
kira-kira partisipan perlu dikasih tahu nggak kalau dia tuh dihitung timer gitu. Takutnya gini, ada beberapa pertimbangan memang. Kalau dikasih tahu bisa jadi nanti dia ngerjainnya jadi buru-buru. Ya. Biasa kan kalau orang dikejar waktu kan jadi kayak panik gitu ya. Nah, takutnya seperti itu. Jadi kalau misalnya apa namanya orangnya kira-kira nanti panik ya nggak usah dikasih tahu, biarin aja dia pakai. Cuman nanti jeleknya adalah waktunya jadi kayak nggak terbatas ya. Jadi dia nyobain misalnya sampai 15 menit itu ya nggak selesai-selesai ya. Takutnya seperti itu ya. Kayak gitu ya, paling kita jadi ngabisin waktu lebih lama aja kalau kita nggak bilang ada waktunya itu ya. Ya atau kalau misalnya udah kelewat lama ya tinggal diberhentiin aja juga nggak masalah ya. Kemudian yang kedua, perlu nggak nentuin range waktu atau pakai threshold ya. Threshold itu ya sebenarnya batas waktu ya, waktu limitnya gitu loh, seperti itu. Jadi misalnya thresholdnya 30 detik ya sudah, kalau lewat 30 detik berarti dihitungnya gagal ya, gitu. Seperti itu. Atau dibagi jadi beberapa bagian juga bisa ya. Misalnya kalau dia bisa selesai dalam waktu 0 sampai 10 detik, berarti dia sangat bagus ya. Kalau 10 sampai 20 detik ya sebenarnya biasa aja. Terus kemudian kalau 10 sama 20 sampai 30 detik berarti sebenarnya bisa tapi agak lambat ya. Di atas 30 baru gagal ya. Itu juga bisa ya, kita potong-potong range waktunya juga bisa ya. Seperti itu. Kemudian ini apakah terdapat outlier? Jadi misalnya rata-rata orang itu butuh waktu 30 detik ya, 25 gitu ya, sekitar ya 20-an ke atas, tapi tiba-tiba ada orang yang berhasil tuh 5 detik itu berhasil, 10 berhasil. Nah, itu outlier namanya. Ya. Nah, kalau ada outlier seperti itu perlu dicari tahu kenapa kok dia bisa berhasil ya. Barangkali ada kemungkinan dia sebenarnya asal mencet aja terus ternyata berhasil ya, nggak sengaja gitu. Itu yang kedua memang ada yang error mungkin ya, seperti itu. Jadi kalau ada outlier memang perlu diperhatikan ya. Atau orangnya memang benar-benar jago juga bisa juga ya. Gitu. Nah, kemudian yang terakhir adalah kalau misalnya waktu yang dibutuhkan user tuh melebihi batas ya, itu mau dihitung sukses apa enggak gitu loh. Kalau mau bukan bukan dihitung sukses apa enggak, jadi kalau misalnya di atas 30 detik kan dianggapnya kan gagal ya. Nah, itu waktunya tetap mau dihitung atau enggak gitu, atau waktu yang dihitung tuh hanya yang berhasil aja gitu. Biasanya gini, ada beberapa apa namanya, kebanyakan yang dihitung tuh hanya yang sukses aja ya. Jadi yang berhasil doang yang dihitung. Takutnya kalau yang gagal tadi ikut dihitung nanti dia merusak rata-rata ya. Jadi setelah di rata-rata waktunya itu rata-rata user itu menghabiskan waktu 29 detik ya. Limitnya 30 ya kan. Nah, ternyata lama ya usernya ya 29 detik, berarti sistemnya jelek dong. Nah, ternyata setelah dianalisa nggak kayak gitu ya. Ternyata ada user ya, cuman dikit sih, tapi dia waktunya itu sampai 100 detik atau 200 detik gitu. Jadi kalau ngitung rata-rata kan jadi hancur ya. Padahal kebanyakan usernya itu cuma sekitar 10 detik, ya 10-15 detik. Tapi ketika dijumlahkan dengan yang rata-ratanya 100 detik, 200 detik kan ya pasti jadi bengkak ya, jadi 29, 30 detik ya. Gitu. Makanya seringnya tuh yang dihitung waktunya itu hanya yang sukses aja ya. Yang gagal itu nggak dihitung ya, nggak ikut di rata-rata gitu biasanya. Tapi tetap kalau tetap mau dihitung juga nggak apa-apa sih. Cuman ya itu tadi catatannya di situ ya. Bisa jadi waktunya bengkak gitu. Nah, kemudian ya ini beberapa tips ya. Kapan kita lakukan pengukuran ya? Eh, ya ini beberapa poin ya. Jika kesalahan mengakibatkan ini ya, ketidakefisienan yang besar ya. Terus kemudian ini kesalahan mengakibatkan biaya yang besar, kesalahan mengakibatkan jalan tas ya, gitu. Jadi apa ya? Sebenarnya kalau dampaknya besar, nah itu baru kita harus aware ya, gitu. Jadi kalau kalau misalnya apa namanya? Ya pasti kan sistem tuh nggak ada yang sempurna ya. Pasti user pakai juga pasti ada yang gagal itu. Cuma kita lihat juga ya tingkat kegagalannya tuh seberapa parah sih, gitu loh. Kalau parah banget ya baru kita harus apa namanya? Harus perbaiki. Tapi kalau enggak ya apa namanya? Biarin aja
gitu. Oh ya, ini udah ganti ya. Ini sekarang kita ngomongin error ya. Ini sudah bukan time on task lagi ya. Ini apa namanya? Ngitung error sekarang ya. Gitu. Jadi kan error itu kan pasti ada gitu loh. Ya, dalam sebuah sistem tuh pasti ada error. Ya, nggak mungkin sistem itu perfect. Jadi kalau kita launchingnya tuh harus nunggu sampai benar-benar error free atau bug free ya, sampai benar-benar nggak ada errornya tuh nggak mungkin ya, nggak bakal pernah launching kalau kayak gitu ya. Jadi ya itu tadi, eh, kapan sih kita tetap nekat launching meskipun ada error ya ini tadi, apa namanya? Ini anu sih, ini kalau ini jangan di launching dulu kalau yang ini. Jadi kalau misalnya ada errornya itu mengakibatkan ketidakefisienan yang besar ya, itu jangan jangan di launching, jadi harus dibenerin dulu. Ini juga sama, kesalahan aja mengakibatkan biaya yang besar ya, itu juga jangan ya, terus mengakibatkan kegagalan tas juga jangan ya, harus dibenerin dulu, maksudnya seperti itu ya. Tapi kalau misalnya apa namanya mengakibatkan ketidakefisienan tapi ternyata nggak terlalu parah ya nggak masalah ya. So, kalau kita lihat kan sebenarnya juga selama ini kita pakai sistem kan banyak yang nggak efisien, ya kan? Mau aplikasi segede apapun juga pasti masih ada orang yang error gitu loh. Maksudnya orang pakai itu gagal gitu, ya. Sekelas Facebook, Instagram gitu aja pasti juga ada kok seperti itu. Nah, kemudian apa aja sih yang bisa disebut sebagai kesalahan? Ya itu banyak banget ya. Beberapa contohnya ya ini, ya. Inputin data itu salah, ya itu error dari usernya atau human error ya. Tapi kan tetap aja tuh maksudnya error ya. Gitu. Bisa jadi memang yang salah itu sistemnya atau bisa jadi yang salah memang usernya gitu. Kemudian memilih menu yang salah, melakukan task dengan urutan yang tidak benar ya, gagal melakukan hal yang penting. Jadi sebenarnya intinya gini, gimana caranya kita tahu yang salah itu usernya apa sistemnya? Ya tinggal dilihat jumlahnya aja gitu loh. Yang yang gagal tuh berapa banyak sih? Oh ternyata yang gagal tuh 80% gitu loh. Hampir semuanya gagal. Oh, berarti yang salah sistemnya, jelas ya. Tapi kalau yang gagal tuh hanya kecil, 5, 10%, 20% itu bisa jadi memang usernya yang nggak biasa make, ya, kayak gitu. Intinya sih cuman kayak gitu aja, ya. Itu yang error ya. Jadi error tuh segala jenis kesalahan itu bisa kalian hitung, ya, kemudian tinggal dibikin tabel kayak tadi. Sebenarnya ini mirip-mirip kayak task sukses ya. Cuman error tuh lebih detail. Kalau task sukses kan tadi kan outputnya sesuai dengan goal atau enggak sih? Ya kalau sesuai kasih skor 1, kalau gagal ya kasih 0 gitu. Tapi kalau error ini dia nggak hanya lihat output akhir, tapi dia lihat proses juga. Jadi kalau misalnya untuk pergi ke halaman checkout itu kita butuh 3 langkah ya, 3 halaman. Jadi pertama dari home-nya dulu, terus yang kedua masuk ke halaman keranjang belanja, yang ketiga masuk ke halaman checkout. Jadi ada 3 halaman. Nah ternyata ada user yang salah, jadi dia dari home dia masuk ke halaman produk misalnya. Nah itu kan satu kesalahan tuh, nah itu dihitung satu error gitu, itu juga bisa ya. Gini, memilih menu atau daftar yang salah. Jadi di counter itu loh, dihitung ya jumlah errornya berapa. Seperti itu. Nah, ini caranya tadi. Nah, kalau sudah kan kita jadi tahu ya, oh ternyata banyak user tuh yang errornya tuh paling banyak tuh waktu milih halaman checkout. Nah, itu banyak user yang error gitu ya. Itu salah satu cara menganalisisnya seperti itu ya. Atau ini user A itu banyak error, sedangkan user yang lain itu sebenarnya dikit-dikit errornya. Itu juga bisa ya. Jadi bisa berdasarkan frekuensi untuk tiap tasnya ya. Bisa juga untuk apa dihitungnya dari jumlah kesalahan dari masing-masing responden atau partisipan ya. Seperti itu. Nah, kemudian kita juga punya batas toleransi ya, threshold. Ya, threshold itu batas toleransi ya. Kalau misalnya errornya itu di atas 10 ya untuk sebuah tas ya berarti sebenarnya sudah tidak bisa ditolerir misalnya kayak gitu ya. Tapi kalau masih di bawah 10 masih oke. Misalnya sama ya ini tadi ya lihat dampaknya juga ya. Kadang tuh error yang satu dengan error yang lain tuh efeknya beda. Jadi error yang satu meskipun jumlahnya banyak tapi nggak terlalu masalah gitu. Beda dengan error yang kedua itu kalau ada 5 aja itu udah parah itu misalnya ya. Karena misalnya error satu tuh hanya berkaitan dengan misalnya apa? Halaman pencarian itu ya. Sedangkan yang error yang kedua itu berkaitan dengan masalah bayar ya. Katakanlah errornya tuh
susah masukin voucher atau kupon diskon gitu ya. Nah, usernya kan niatnya tuh beli itu kan biar hemat ya. Misalnya dia transaksi 100.000, dia punya voucher separuh harga, jadi jatuhnya harusnya 50.000. Tapi karena ternyata menunya untuk masukin voucher itu susah ya, makanya dia tuh ngerasanya sudah berhasil masukin, tapi ternyata gagal. Ya, akhirnya bayar normal 100.000, ya kan? Dampaknya kan besar berarti kan, usernya pasti jengkel, ya kan? Mestinya diskon separuh harga kok jadi bayar normal itu. Nah itu salah satu contoh dampak. Ya. Beda dengan kalau misalnya errornya tuh waktu pencarian ya searching barang itu. Saya misalnya searching iPhone gitu, tapi keluarnya Samsung, itu kan error juga tuh, ya kan? Tapi kan dampaknya nggak besar, ya. Dampaknya nggak besar karena nggak ada yang dirugikan, terutama dari sisi apa namanya finansial ya, duit gitu. Nah itu dampaknya kecil, ya, gitu. Tapi ya kalau bisa memang harus dibenerin semua ya, dibenerin semua yang namanya error, ya, gitu. Itu error ya. Ngitung error tuh cuma tinggal dijumlah aja, ya. Terus tinggal dilihat jumlahnya aja, gitu. Nggak ada rumus-rumus tertentu di sini. Kemudian, nah ini efisiensi, ya. Efisiensi itu terkait dengan ini resource ya. Bisa bisa berdasarkan jumlah halaman, bisa juga berdasarkan jumlah klik, ya, mouse klik. Jadi kalau misalnya kita login itu butuh 3 kali klik misalnya, masukin username itu sekali klik, terus masukin password juga sekali klik, terus pencet tombol login itu sekali klik, berarti total 3 kali. Ya, harusnya yang paling efisien 3 kali, di bawah 3 nggak mungkin, ya. Misalnya, ya. Tapi ternyata si user itu setelah disuruh login dia butuh 10 kali klik. Nah, ini kan berarti dia nggak efisien ya. Harusnya kan makin dikit makin efisien, makin gede makin nggak efisien dong. Nah, itu kita bisa hitung ya, pakai apa namanya? Ini ya untuk mengukur efisiensi ya, jumlah klik atau jumlah ini, jumlah halaman ya, site visit ya. Jadi kalau misalnya tadi pergi ke halaman checkout ternyata butuh berapa misalnya 2 langkah, jadi dari halaman home terus masuk ke apa logo shopping cart, terus ada tombol checkout, kita pencet itu langsung ke halaman checkout misalnya gitu. Secara apa namanya kalau efisiennya itu hanya butuh 2, tapi ternyata dia butuh 5 gitu. Nah kita bisa ngitung nilai lossless di sini ya. Lossless-nya itu dari sini ya. Rumusnya ini n itu jumlah halaman unik yang dikunjungi ya selama tes. Jadi kan ini n-nya kan apa namanya jumlah halaman unik tuh ada nggak sih halaman yang dikunjungi 2 kali gitu ya. Kalau ternyata tiap-tiap halaman hanya dikunjungi sekali berarti n-nya 5 ya. Kemudian s-nya ini itu jumlah halaman total ya. Karena tadi halamannya masing-masing hanya dikunjungi sekali ya s-nya juga 5 ya. Kecuali misal kita ada ngunjungin halaman home-nya itu 2 kali ya. Terus kemudian halaman uniknya hanya 4. Ya berarti n-nya ini 4 itu dibagi s-nya ini 5 ya. Kayak gitu. Ya. Dikurang 1 terus dikuadratin terus diakar terus ditambah r itu jumlah halaman minimal dibagi dengan n itu jumlah halaman unik ya. Dikurang 1 dikuadratin. Yang diakar ini ya semua ini ya. Diakar kayak gitu. Itu nyari nilai lossless ya. Gitu. Nah, misalnya contohnya di sini nih. Ini dari halaman home itu mau ke halaman produk itu harusnya cuma butuh 3 langkah ya. Ini halaman pertama, ini halaman kedua, ini halaman ketiga. Selesai. Tapi ternyata usernya muter-muter dari halaman 1 dia pergi ke halaman 2, terus pergi ke halaman 1 lagi, terus pergi ke halaman ini ya, halaman B, terus balik ke sini, sorry, dari sini ke bawah lagi ke atas, nah itu muter-muter ya. Itu dia butuh 9 kali ya, 9 halaman yang dia kunjungi ya, taruh sini, kemudian halaman uniknya ada 6 ya. Kemudian dikuadratin ditambah dengan 3 itu halaman minimal dibagi dengan halaman uniknya 6 kurang 1 kuadratin. Nah, ketemulah skornya ini 0,6. Makin kecil makin jelek ya pastinya ya. Jadi kalau dia itu berhasil ngunjungin pakai hanya 3 halaman kan berarti ini kan 3 ya. Ini 3, 3, 3. Jadi akar 1 pasti ujung-ujungnya ya. Akar 1 ya 1 gitu. Ya, 100%. Gitu. Oke, lalu apa lagi nih?
Ini masih efisiensi ya. Nah, efisiensi juga bisa kalau mau ngitung pakai kombinasi task success sama task time ya. Task success sama task time. Nah, ini cara ngitungnya ya. Completion rate-nya berapa dibagi average task time-nya berapa ya. Jadi ini dibagi dengan ini ya. 65% dibagi 1,5 ketemu ini ya. 4,3. 67 bagi 1,4 ketemu ini ya. Nah, ini nilai efisiensinya. Itu juga bisa ya dipakai buat ngitung ya. Jadi kita sekali hitung task sukses sama task time, kita langsung nemu ini efisiensi sekaligus ya. Gitu. Kemudian nah ini yang terakhir learnability ya. Learnability itu sebenarnya kita hanya cukup menguji ya metrik-metrik sebelumnya ya. Ada time on task, terus misalnya tadi jumlah klik, jumlah halaman dan seterusnya. Itu kita ujikan berkali-kali untuk skenario yang sama ya. Nah, seharusnya ya ketika orang itu ngerjakan skenario ya, sebuah skenario ya, kemudian dia ngulang lagi ngerjain skenario yang sama, harusnya waktunya makin cepat ya, mestinya gitu. Misalnya skenario yang pertama suruh login gitu ya, masukin username, masukin password, login berhasil, butuh 20 detik. Kemudian dia nanti suruh nyoba lagi, login lagi gitu, kira-kira waktunya yang dihabisin lebih dari 20 atau kurang dari 20. Nah, mestinya sih kurang dari 20, karena dia sudah pernah nyobain. Ya, karena dia sudah pernah nyoba, dia harusnya ingat, oh tadi caranya gini gini gini, jadi nggak perlu mikir lagi gitu. Jadi cukup dia ulangin. Nah, misalnya yang kedua ternyata butuh 15 ya. Yang pertama tadi 20, yang kedua 15. Nah, harusnya kan grafiknya memang turun ya, normalnya turun. Ya, makin lama makin cepat gitu. Itu learnability ya. Cara ngukur learnability itu silakan lakukan task yang sama beberapa kali ya. Kemudian dihitung makin lama tuh makin turun nggak sih waktunya atau jumlah kliknya atau jumlah halamannya yang diperlukan tuh makin turun apa makin naik. Kalau makin naik berarti ada yang salah ya, learnability-nya berarti jelek. Wong usernya udah pernah pakai, masa berikutnya malah gagal ya. Harusnya kalau yang pertama berhasil, yang kedua juga berhasil dong. Logikanya gitu. Seperti itu. Jadi ini makanya ini tulisnya trial ya, percobaan pertama, kedua, ketiga, keempat ya. 4 kali nyoba, grafiknya gimana? Oh, harusnya makin turun. Nanti lama-lama datar tapi. Ya, jadi misalnya dia udah nyoba 10 kali ya. Nah, pas percobaan ke-5 sampai 10 mestinya nggak jauh beda ya. Lurus gitu ya. Nggak mungkin kalau turun terus tuh nggak mungkin ya. Lama-lama nol gitu kan ya nggak mungkin ya. Itu modelnya tuh eksponensial tapi turun gitu loh. Grafiknya turun. Oke. Berikutnya apa nih? Oh, kelas activity ini nggak usah ya, dibaca aja. Bikin skenario ya, bikin skenario terus kemudian minta teman kalian buat ngerjain ya. Tapi ini kalau di kelas ya, kalau di online susah soalnya. Oke. Ada pertanyaan mungkin sampai di sini tentang performance matrix. Ini yang paling sering dipakai ya. Jadi kalau misalnya kalian besok skripsi mau tentang UI UX itu, kalau pembimbingnya saya itu saya wajibkan pakai ini ya. Performance matrix harus ada ya. Untuk matrix yang lain ya boleh ditambahin ya, boleh enggak, tapi yang ini harus ada ya. Karena ini satu-satunya matrix yang berbasis statistik gitu loh. Yang hasilnya tuh objektif ya. Kalau yang lain kan subjektif ya. Jadi susah gitu loh. Susah untuk memastikan. Kalau yang ini kan objektif. Jadi terutama untuk penelitian ya, untuk skripsi kan penelitian tuh ya kita kan harus berdasarkan data dan datanya harus valid ya. Bisa dipertanggungjawabkan itu loh maksudnya, kesimpulannya ya. Gitu. Makanya saya wajibkan pakai yang ini. Oke, itu mungkin dari saya. Ada yang mau ditanyain nggak? Adakah yang mau ditanyakan? Mungkin nggak ada. Oke, Belum ya ada sudah. sih, Pak. Oke, ya sudah. Kalau tidak ada, mungkin kelas kita sampai di sini aja ya. Ya, kuisnya jangan lupa dikerjain ya. Oke, sampai ketemu lagi minggu depan ya. Oke, thank you semuanya. Makasih, Pak.